Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Shalom semua. Jadi ini Pak Nanta, kedatangan kami ke sini. Ya mungkin Pak Nanta juga udah tahu lah sebelumnya mengenai masalah yang ada di perumahan lama lah, apa aja yang dan banyak warga yang komplain ke grup juga gitu. Jadi ya tugas saya sebagai pengurus dari komplainan warga itu ya saya memberikan tahu kepada Anda kan, mungkin saya langsung lebih enak lah ini. Jadi yang pertama ini Pak, untuk masalah jalan Pak, yang sebelum pos itu, nah itu kira-kira kapan Pak dicornya? Gitu. Jadi ini aja dulu, apalagi jalan, bisa jawab. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk penerangan dari lampu itu perumahan Alma kita dapat PJU nggak Pak? Ya. Soalnya untuk sementara kan lampu-lampu di tiang perumahan kami kan masih listriknya masih dari rumah warga tuh Pak. Mungkin kalau di lama itu sih nggak enak terbebani sama warga yang nanggung gitu listrik itu. Terus yang kedua pagar Pak. Dengan kondisi pagar perumahan kita pagar turap. Ya. Itu kan makin ke sini jadi ada akses untuk ke kampung mana dibukain sama warga kampung situ kan, kayak samping rumahnya Pak Putra blok C yang paling ujung itu mau udah dibukain warga kampung buat akses jalan masuk gitu. Dibukain? Iya, dipotong bambunya jadi akses jalan masuk bagi mereka ke bawah. Iya. Terus masalah ini Pak, rembesan tiap rumah itu kan yang bocor segala macam kan, Pananta ngejanjiin untuk beri material segala macam. Mungkin Pananta dulu dengan saya, tapi ini ada warga semua bisa dikasih tahu lagi biar lebih detail gimana. Terus tong sampah Pak. Mungkin ini dari saya, bapak-bapak yang mau kasih masukan silakan dulu. Ada? Udah itu aja, tinggal Pananta. Poin-poinnya udah cukup sih kemarin. Ya maksudnya kan kalau ada silakan disampaikan dari Pananta juga bisa jawab. Ya. Mungkin ada tambahan gitu. Kalau saya sih cara ini itu fokus dari kewajiban Alma dulu ya, jalan dari turap dan listrik itu fokus ke situ dulu. Oke. Gitu. Kita nggak usah merembet-rembet yang lain juga. Kesian juga terlalu terbebani. Oh sama ini Pak. Ya ini kan perumahan Alma mungkin dalam tahap pembangunan kan Pak ya. Di lingkungan perumahan itu kan ya apalagi musim pancaroba ini, musim hujan segala macam itu untuk lihat banyak. Ya kemarin sih kami gerakin waktu untuk kerja bakti lah untuk segala macam dari sepanjang di depan Alma 6 sampai ke belakang Alma 3 gitu. Maksudnya kan dari yang sampai posnya kan banyak lah Pak, rumput-rumput liar udah gitu, sisaan-sisaan material seperti split pasir yang jatuh ke jalan gitu. Maksudnya saya minta dari ya Pak Alma bisa ini kalau musim bersih segala macam gitu apa minta tolong itu sih Pak. Soalnya kan kalau ini kan masih dalam tahap pembangunan, kita belum selesai terima semua lah ya Pak dulu sih. Dia sih itu yang ada skrip itu yang Saya ini itu kayak pakai motor bikin itu. Iya itu Pak. Pak, sambil makan Pak ya? Saya belum sarapan. Hilang nih kan. Berapa Mesin cuma satu. ini dulu nomor berapa? Jadi rumah nomor C2 yang C2. Ruang 2. Sampingnya Rasul yang meja bundar Oh ini loh. di pertigaan rumah nomor 2. Ini belum saya ini kalau lama kayak udah. Nanti saya jawab nih untuk terkait jalan. Saya pastikan bulan ini memang mencor. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya udah kasih tembusan sebenarnya gitu kan, terus saya jalan gitu. Ada warga nanyain, tujuh segala kan. Memang kita itu dipastikan bulan ini kita cor jalan depan, itu kan nyambung itu. Gitu. Nah terus untuk apa tadi penerangan, saya barusan telepon Teren, gitu kan, barusan banget saya telepon Teren. Jadi kemungkinannya itu kan setelah selesai ngecor itu penerangan atau itu mau saya pastikan ini bulan ini tuntas tuh jalan penerangan tuh. Nah penerangan itu kan
berarti kan dari tiang ke tiang ya, Iya. dari tiang ke tiang gitu kan. Ya intinya saya sih ini tadi ini yang bagus, nggak hanya sudah kayak Lampu solar. lampu kayak gitu gitu Iya. kan, ini yang gede-gede lah, yang gede-gede lah itu sampai. Nah terus berarti kan dari halaman 3 sana atau yang pertigaan sampai ke depan kan, Iya. jadi gitu. Jadi kalau depan kapling kayaknya kita Iya. enggak ya, Enggak. biar kalian dulu nih. Iya. Ntar kita udah pasang itu katanya kau ini belum gitu kan, kau ini enggak gitu. Jadi saya pastikan itu dari ujung sana sampai depan gitu kan. Pokoknya roda utama berarti ya. Nah, yang utama gitu. Nah itu penerangan. Nah, pagar seperti apa yang saya sampaikan, saya nggak mungkin juga kan terlalu maju juga. Pagar itu kalau saya sampaikan setelah pembangunan selesai melangkah ke pagar. Itu jadi kalau bapak-bapak menurut pagar ini harus segera, mohon maaf saya belum bisa. Gitu. Nah, adapun yang akses itu katanya mau dibuat jalan warga, ya coba saya sampaikan. Gitu kan saya kan bukan pemutus 100% gitu kan. Kalau di lapangan saya pemutus 100% gitu kan. Tapi kalau mengenai dana kan bukan saya pemutus 100%. Jadi kan apa kita amanin dulu yang belakang, gitu kan? Kalau memang itu mau dibikin akses warga, gitu. Karena kan itu kalau secara ini kan udah bisa lah dikerjain, kan udah natural kan. Baiknya di situ gitu. Nah saya juga nggak janji, tapi saya coba tuh. Kan jelas nih hal nih kan. Jadi jangan ntar kita habis rapat, warga nanya lagi gitu kan. Nah saya anggap ini perwakilan ini semua mewakili apa yang ada di sana, gitu, yang ada di sana gitu. Paling itu untuk pagar. Nah terus mengenai rombesan, sekali lagi kita finalkan hari inilah. Jadi kemarin kan Halo sempat ke saya bilang turunkan saja materialnya, Ya, gitu kan. Nanti sudah turun material sudah tidak ada lagi lah mengenai terkait rombesan, gitu kan. Tadinya saya berpikir contoh rumah nomor berapa tuh saya kerjain gitu kan. Halaman. Halaman 4. Ya kemarin saya kalau 4 ke nomor Nomor 2 saya. termasuk ke akang kan ke nomor 4 nih kan, Nomor 7. saya cek ke dalam betul memang itu masih tanggung jawab kita. Nah saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ini bukan tanggung jawab kita sebenarnya, ini kontraktor. Karena kontraktor lama sudah hengkang, mau tidak mau, gitu kan. Ada saya memang ini juga kan setiap ini hitam gitu, saya ketemu, tapi cuma ada anaknya. Karena saya kan hari Minggu besok benerin gitu kan. Gitu. Nah balik lagi ke tadi, saya sebenarnya memperhatikan gitu. Nah terus terkait mengenai yang rebus-rebus itu yang lain, mendingan kalau kata saya gitu kan, prioritaskan mana-mana rumah yang bocor-bocor itu gitu lah. Itu langsung kita bisa eksekusi. Gitu. Saya khawatirnya gini, saya turun material, mohon maaf yang namanya orang banyak. Misalnya atau cukup satu kali, oh ini ya belum cukup nih, ini saya masih banyak bocor-bocor nih. Nah tak kecuali ya nanti resiko ada di saya, gitu kan. Kalau boleh dipukul di rata-rata kan bisa jadi 2 kali per rumah misalkan, gitu kan. Saya mah nggak ada masalah, gitu. Jadi kita nggak menambah sawit jalan, nanti saya berat gitu. Dan ini sebenarnya bukan ini kalau ini kontraktor sebenarnya, tapi kan saya kayak enak, kita hubungan emosional kita kan udah dekat nih. Itu aja saya mah, itu ya namanya modal setahun lebih kita masih kita perhatiin gitu lah. Itu terkait bocor, enggak. Kalau misalnya ada kadang-kadang nih ini ada rumah 5 nih, ini dia akan melakukan order, dia harus dikerjain duluan. Silakan, tukang itu kan seperti yang saya bahas awal, silakan cari tukang atau mau tukang dari kita kalau salah. Jadi misalnya Pak Bintang misalnya, gitu kan. Artinya gini. Kalau tukang misalnya Pak Bintang yang ngerjain, maka saya menggaransi untuk tukang. Tapi kalau bapak-bapak tukang sendiri ya silakan urusan bapak itu kan. Yang penting saya material, jangan sampai nanti gini. Baru juga kerjain nih tukang 2 bulan udah bocor lagi atau sebulan lah, gitu kan. Bener warga tidak akan komplain kalau memang udah ada kesepakatan. Tapi kan mau tidak mau pasti ada omongan kalau pastilah itu mah orang banyak meskipun itu kan gitu
pasti itu. Itu saya hanya ini, saya tidak mau di Alma itu ada hal rancu, saya tidak bertindak, saya nggak mau gitu. Gitu. Jangan kalau ke marketing kemarin contoh nomor 4 gitu kan di samping akan belah sana kan. Tadi ada renov juga gitu kan. Saya pikir kan bakal ada renovan, ya ternyata memang dari kontraktor kita. Tadinya makanya kontraktor itu kita cut gitu, karena kan kontraktor. Gak apa-apa itu udah kita. Nah itu, paham ya? Paham. Nanti itu terserah, udah Pak, material aja titik. Tadi saya turunkan bulan ini, masih ada, gitu kan? Tapi kalau masih dengar masukan saya menggaransi pekerjaan orang, gitu kan, pekerjaan Pak Bintang misalnya saya menggaransi, ya silakan hubungi. Saya di situ tidak ada unsur cari diri atau apa. Buat demi Alma kekuatannya, gitu kan? Saya bisa aja cari tukang lain kan belum tentu kan Aldo kan naik ke atas. Ya. Tapi kalau Pak Bintang kata saya harus kuat, ya bakal kuat, nggak mungkin karena nanti saya klaim lagi dia bekerja lagi. Itu aja sih, itu hanya masukan gitu kan. Dan jelas itu ya. Nah itu terkait mengenai yang ini tong sampah. Ya insya Allah tong sampah berbarengan dengan ini lah bulan ini lah. Tong sampah yang saya jamin ya, jalan bulan ini, penerangan bulan ini, sampah bulan ini. Nah kalau kebersihan itu kan maksudnya ngangkat yang sirkulian itu di bawah. Iya, sama ini lah Pak, rumput-rumput liar lah Pak, kan udah pada merambat ke sepanjang jalan gitu Pak. Iya, seperti yang saya sampaikan mungkin itu saya pastikan bila mana itu pekerjaan itu selesai maka itu pasti akan bersih. Oke lah, kalau memang terlalu lama kan rumputnya semakin menaik, ya nanti kita tanganin lah. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita ngejar bangunan nih, berapa bulan lagi kan itu selesai. Paling 5 bulan lah pasti kita ini semua itu. Nah untuk mengantisipasi yang misalnya yang kerikil itu terus rumput nanti kita ini di mesin aja jangan terlalu bala dulu gitu kan gitu Sampai kalau tinggi aja dulu. Nomor ini gak datang ya, nomor berapa, saya pikir nomor itu kan nomor 9 kan, nomor 9 sama 6 tuh kan saya juga, saya mau ngomong depan orangnya. Dedi gitu kan, dia WA saya pengen ketemu developer Pak. Saya kan marah gitu kan. Sekarang kurang di mana? Nah sekarang letak rambut namanya hebel itu udah dipastikan letak rambut pasti ada. Mau bagaimana juga pasti letak rambut itu ada. Gitu. Gak bakal enggak. Namanya hebel itu pasti gitu. Pasti gak bakal ada letak rambut kecil-kecil banget tuh. Nah kan susah. Ya terus paling dikerjainnya di ini aja kan. Di hampir doang kan. Sama aja kan gak ada kekuatan. Makanya coba cek yang coba cek sama anak gue letaknya. Nah kemarin udah dibenerin. Nah sekarang kan sambungan dia kan lagi dibangun kan gak mungkin juga. Sekarang dari pembangunan kita ini semua kan belakang dia gitu. Nah terus ada nomor 4 itu kan ke Google gitu kan. Nah dia pensiun ke saya telepon gitu kan. Ini buat masukannya buat saya tahu. Ya saya tahu lah gitu. Dan kita tidak akan tahu hanya dengan itu kan kita ini dulu kesalahannya awal dulu. Mungkin dia belum kenal lah gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Cuma kan di situ kan ada Aldo sebagai yang mohon maaf sebagai pimpinan perumahan di situ kan harusnya kan menyampaikan ke Aldo. Kalau itu kan rancu kayaknya kan gitu. Makanya gini sih Pak, saya sih udah sebenarnya permasalahan warga komplain itu haknya mereka gitu. Cuma kalau mereka mau perjuangin rumahnya segala macam, ya udah ayo sampaikan ke saya. Kalau banyak yang komplain juga, yaudah saya pertemukan langsung depan Anda sebagai penanggung jawab Alma gitu kan. Mau saya jadi biar sama-sama enak. Kalau hasilnya juga mungkin dari warga, cuma di grup saling komplain saling mau menjelekan Alma atau mau gimana, kan nggak ada solusinya. Makanya saya langsung nih depan Anda sini sampaikan ngomong. Itu sih Pak. Iya, saya pasti tangkap. Saya sih sebenarnya nggak perlu orang banyak gitu kan.
bukan berarti saya tidak mau ketemu bapak-bapak, bukan. Saya kan kalau saya makan lebih baik saya ke sana daripada bapak-bapak kasih tanya ada apa saya ke sana. Gitu Ya, kan. Harusnya kan kita open gitu kan. Jangan kalau buat saya jangankan siang malam saya udah lama saya kan. Gitu gitu. Nah dari tadi ya mungkin kan dia nggak ada respon dari Aldo atau dia belum menyampaikan gitu. Terus sampai ini Pak, maaf, saya juga belum nyampein dari awal. Ada saran juga dari Pak Dedi itulah. Mungkin dari Pak Nanta atau Pak Dedi bisa dimasukkan ke grup kami gitu. Jadi warga yang mau komplain, Pak Nanta bisa tahu. Boleh, saya aja. Boleh, saya aja. Nah, boleh kita masukin ke grup nanti. Boleh. Biar enak gitu. Jadi jangan komplain, jadi saya langsung kasih biar lebih enak lah gitu. Kalau pertimbangannya begini, bisa saja masuk saya si konsumen si yang punya rumah bisa lebih ragu menyampaikan. Bahkan itu kalau menurut saya sih malah nggak bebas juga dia ngomong. Iya. Saya rasa kalau mereka mau memperjuangkan rumahnya, kalau mau komplain ya mereka harus ngomong. Ya kan Kalau masalah gua enggak. Ada orang kan nggak bisa disamain. Iya sih. Cuma ya kalau saya Masukan dia kan Pak. bisa itu makanya jadi. Cuma kalau prinsip saya gitu sih Pak ya, namanya kita beli rumah. Saya kalau kamu marketing melakukan cocok. Jadi pengen saya juga marketing itu tidak PHP lah. Ya. Apa adanya aja sampaikan ke yang punya rumah gitu kan. Kan kita gini, nah ini paling belakang sedikit. Kita itu kan serah terima kunci itu silakan lebih ruang 3 bulan. Kalau mau komplit itu ini saya ke marketing gitu kan. Dan mungkin marketing menyampaikannya itu enggak detail gitu kan. Sekarang contoh setahun lebih aja masih bisa komplit kan. Nah itu kelemahan awalnya kita nggak masalah gitu kan. Tapi gini, saya nggak mau ke depannya dari bangunan yang sekarang itu nggak mau kayak begini. Nggak mau, makanya kan beda sekarang gitu kan. Jadi untuk kayak bocor apa gitu, itu pengalaman kita kapan berhentinya kita ini komplain kan? Gitu, makanya kita sebentar lagi selesai di situ. Berarti ada rencana mau buat amal baru lagi nih? Ada, Ya mana? masih dalam tadi. Paling itu sih Pak, dari marketingnya ya. Karena kan memang kalau kita beli rumah kan kita lewat marketing ya. Jadi kan apa-apa yang hak kita kan didetailin pas sebelum akad kan. Jadi kayak misalkan tadi ada komplainan yang kita bisa cover selama 3 bulan. Nah itu mungkin ya. Karena memang jujur komplainan yang sudah masuk yang dari lembaga itu nggak ada respon sama sekali. Makanya mungkin orang-orang perumahan jadi bingung. Kita ngegasnya ke marketing tapi nggak ada respon sama sekali. Ya kan nggak ada, maksudnya direspon enggak, dilakuin juga enggak, makanya mungkin jatuhnya ke perwakilan seperti itu sih. Mungkin kalau misalkan dari awalnya kesepakatannya misalkan kita masukin 90 hari ke marketingnya juga aware ya kan, jadi follow up dengan tim lapangannya juga bagus ya kan, itu mungkin respon dari warga yang ada di Alma beda ya, karena memang ya itu tadi yang 90 harinya itu nggak direspon dengan baik, mungkin seperti itu ya Pak. Jadi kan namanya rumah ya namanya bocor, kalau kita diemin kan makin ngerembet ya Pak. Kayak contoh rumah saya nggak pernah komplain sebenarnya masalah bocor, itu nangis di depan kamar mandi ya kan. Selang berapa bulan nangisnya hilang tapi jadi ke tengah, jadi hitam ya kan. Terus terkait dengan yang di Alma 3 yang di Blok C itu retakan ya Pak. Kan memang kalau kita ngebangun belakang kan diusulin untuk dibuat pembuangan air ya kan, biar tidak ada penurunan tanah ya kan. Nah untuk saya itu sudah dilakukan, cuman memang untuk retakan itu tidak bisa dihindari, terutama yang C1 ya, tempatnya Mas Restu itu banyak, otomatis kan sampai kapan gitu loh. Maksudnya kan nanti juga ada kemungkinan besar akan lebih parah seperti itu. Karena memang yang retakan seperti itu nggak cuma di C1 tempat Restu, tempat saya, tempatnya Hendro, bahkan di tempat yang lain mungkin juga ada seperti itu. Mungkin jalurnya aja sih, jalur untuk untuk kita menyalurkan komplain itu sebenarnya ke siapa dan harusnya ke siapa gitu, supaya prosedurnya itu bisa berjalan lancar. Jadi di Almanya pun enak, di
sertifikatnya pun enak ya kan, kita komplain kita juga merasa dihargai karena kan kita beli di sini untuk jangka panjang bukan untuk 3 tahun 5 tahun seperti itu kan. Karena kan kita juga mungkin beli rumah ya namanya pengen beli rumah ya buat seumur hidup buat anak cucu ya kan, mungkin seperti itu. Mungkin alurnya aja sih yang perlu diperbaiki. Iya. Ini kan baik tadi. Kadang-kadang kan saya terima komplain itu udah 2 bulan, Iya. 3 bulan setelah ada ramai nih. Berarti ya kan kalau saya marketing itu menyampaikan apa adanya. Jadi jangan ngejar akad PHP ke konsumen, maksud saya gitu. Karena memang saya jujur ya, saya juga baru kenal Pak Nanta tuh setelah 3 bulan ini. Saya komplain ke saya lupa siapa Siap. bukan Mutia, satu lagi Bu Sinta, benar, saya Bu Sinta ya kan. Nggak pernah nggak pernah direspon sama sekali. Apalagi udah akad ya. Sebelum akad tuh manis banget, baru dibalas aja dia udah respon. Nggak pernah dibalas, makanya pas saya ngobrol sama sebentar, komplainnya jangan ke marketing, komplainnya ke Pak Nanta. Itu kalau nanti komplainnya ke Pak Nanta biar cepat dilakukan. Nah, kan jadi bingung orang kan. Itu sebenarnya alurnya seperti apa? Karena kan udah jelas ini. karena kan memang kalau rumah bocor kan nggak bisa dipilih-pilih ya kan, mana urgent mana kan, karena memang ya kalau bocor ya udah bocor ya kan, impactnya juga ya pasti nanti ya berimpact, namanya kita di atas gipsum kan ya atau apa ya, nanti kan otomatis bolong bisa jebol kan. Jadi nggak apa-apa, saya ini contoh kemarin mau 10 kita langsung kerjain gitu. Nah adapun nanti ongkos ini saya bicara sama tukang gitu kan, kalau saya jadi nggak nunggu apa ya, nunggu bocor baru kerjain, baru kerjain gitu. Ini saya gitu. Nah terus terkait tentang itu pasti saya tangani gitu, yang tentang itu pasti dibetulin. Bagus juga sih kalau yang tentang agak lambat, nah yang penting bocor yang agak lambat. Iya. Biar ini semua gitu kan. Iya. Biar biar kencang nantinya. Ya, mungkin entah yang di C3 di belakang yang mau ditambahin besi seperti ini ya kita serahin gitu ya. Tapi yang pasti yang karena memang di gas itu memang kita udah ada resiko kita untuk retak dan kita dandani gitu. Ya. Tapi kalau terkait bocor ya tidak bisa nunggu lama. Nah kalau retak boleh lah, karena supaya retaknya habis itu lah. Supaya retaknya habis jadi kan kencang itu. Ya saya paham sih memang, cuma kayak kemarin kan waktu pertemuan terakhir pas buka puasa ya, buka puasa itu kan ada rencana di C3 itu akan di-blur di belakangnya kan. Itu juga kan memang nggak menjamin, karena memang saya tahu resapan air itu kan kita juga nggak jamin udah di-blur otomatis kan kalau resapan namanya tanah turun ke bawah ya biar ada di-blur juga akan turun juga, pasti ada waktunya untuk dia padat kan. Itu cuma memang kita sampaikan seperti ini, jangan sampai nanti ketika proyek udah selesai retaknya makin parah, kita juga malah digali malah ngebenahin sendiri. Ya pertama saya tidak akan digali, kedua ya pasti sebelum proyek selesai gitu. Kita nggak ada kerjaan yang digali. Ama satu udah berapa tahun kita nggak ada yang digali gitu. Ada masalah misalnya ini air apa, kita masih tetap dulu sampai air. Itu sekalian tuh air. Gitu. Jadi Bapak harus tambahin kan, mau untuk komplain kan, mau Bapak nggak usah ke marketingnya masing-masing, bisa saya aja, itu nggak apa-apa. Ya, oke Pak. Yang penting nambah nanti marketing ntar lempar-lemparan gitu kan. Ya saya sudah dengan bermain marketing gitu kan, ya mungkin mereka gimana komplain mah ditampung, gimana dia solusinya? Nanti kamu nggak punya solusi kalau iya. Marketing udah ngomongnya cuma jual kan, ya sampai jual dia ya udah. Terus gimana air gimana Pak? Air ya paling air di alma ya, kalau air sih saya ikut sih ya, karena kan memang waktu ya namanya marketing ya kan, namanya ngomongnya airnya bersih, cuman memang pas setelah saya udah jalan 4 bulan ternyata memang air karat itu tinggi ya Pak. Jadi benar-benar kuning, di lantai pun kuning. Saya juga coba kemarin nggak ganti titik sih, dengan titik yang sama saya coba nambah 18 dengan bocor. Kenapa? Nambah ke dalam. Iya, nambah kedalaman 18. Nah mungkin pertama-tama bagus, cuma makin kesini juga butek lagi. Mungkin karena ya curah hujan atau gimana ya. Ya kita nggak tahu kondisi air di bawah kan ya. Mungkin ya nggak tahu sih saya juga ya, mungkin solusinya gimana, karena kan memang waktu akad jual beli kan mereka menjanjikan di Alma ini airnya bersih ya. Terus juga mungkin saya juga dapat karena waktu itu saya nggak ikut info dari Mas itu waktu
apa namanya waktu pertemuan dengan Pak Nanta pas buka puasa, ya katanya ada rencana mau dibukain titik baru untuk Arma 3, apakah benar? Cuman karena memang di list yang Aldo share itu nggak ada apa namanya, nggak ada yang membahas pembukaan titik baru. Dan ada jalan titik baru air gitu kan. Nah sekarang pertanyaan saya, kemarin tadi kan ada bahasa udah 8 meter ini bocor, gitu kan? Nah, dikasih bocor nggak ngomong, kita ini bicara air bersih. Harusnya kan bicara kita cari, kalau mencari air bersih gitu kan. Iya. Kalau akan sekarang berarti kan yang ada kan 12, kalau 11 lah, kan 7 meter kan. Contoh rumah bapak mau 8 meter ya? Iya, kurang lebih 8. Masih bagus sekarang. Karena kan mungkin kalau Alma 3 mepet sawah banget ya, terus tanah urusan. Gak bisa ya sama aja sebenarnya. Nah gini aja maksudnya apa? Ya, saya juga sih kalau orang. Iya, memang kalau masalah air ya, saya nggak ini ya, apa namanya ya, saya juga udah mulai ya karena saya juga kan nggak bisa. Gini akan mau cari air bersih nggak? Apa itu pertanyaan saya? Ya kalau emang kan ada titik poin bersih saya mau. Nah, sekarang ini kita bagi dua aja lah. Taruh-taruh sama saya biayanya. Nah, gitu. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa kalau tapi gitu kan. gak apa-apa Nanta kalau emang Pak Nanta bisa ngejamin, apa maksudnya kalau emang kan Pak Nanta bisa ngejamin kita tidak dapat Jadi garansi air saya mau bersih. Apa saya kan menekannya saya nanti di bocor. betul. Jadi mau dia mau 7 titik mau 8 titik kalau belum nemu bersih ya nggak saya bayar. Gak masalah Pak, gak apa-apa kalau gini kan apa namanya enak ya maksudnya. Kalau kemarin kan Restu nggak ada di list, kenapa saya pilih jalan sendiri? Ya udah maksudnya ya udah list komplainan juga banyak kan dikerjain. Selagi saya punya uang ya udah saya ikhtiar sendiri. Kalau makan bisa ya syukur, kalau makan bisa ya udah. Itu gitu kita berdua. Nanti gini jangan cari air bersih aja. Ya kalau emang kan kayak gitu nggak apa-apa, enak Pak, lebih enak. Walaupun saya keluar duit tapi dijamin air bersih, ya saya juga pengen. Gitu. Ya. Karena memang kan air bersih ya. Ya siapa yang nggak mau air bersih ya? Ya kan berarti mau kita juga punya ada bersih bersih aja jangan kuning kan. Tapi memang harus kita ngomong ke tukangnya untuk nyari yang bersih ya Pak. Oh iya. Iya, Soalnya kayak gitu. sistemnya mereka kan yang penting ngegali mau 12 meter, 18 meter air keluar. Apalagi ya kalau lagi dulu bicaranya enak aja dijeroin di dalam ikan resepnya enteng. Iya. Kalau kemarin kan saya memang kalau buka titik kan memang uangnya agak lebih besar ya. Kalau bapak kalau mau dalam sekali ya 60 meter. Iya. Itu lolos tuh selamatnya dia tuh. Cuma pakai kan Pak ini tanggung saya nomor saya nomor 7 Yang keluar bukan hanya ada yang keluar Jepang nomor 7. Itu bahas biayanya kan besar. Iya, memang biayanya besar. Karena kemarin saya pilih ya itu ya udah karena saya juga konsultasi sama Mas Wahyu. Mas Wahyu juga ada lagi saya masih buat saya coba deh. Karena kan nggak mungkin juga kan saya komplain juga kan. Mas Wahyu ini kan Bukan ini. Ayo Pak. Ini Pak Anes. Pak ditanya dulu apa bro? Alhamdulillah bagus. Cuman kalau habis hujan itu keluar yang pasir alis sedikit. Wah, wajar masih. Wajar. Tapi ada sehari-hari. Tapi bening sampai sekarang. Tapi di minum gak mau? Enggak. Enggak ya? Pak, sama ini juga Pak, saya mau sampaikan. Mungkin biar warga-warga juga clear nih. Ada warga baru datang, set. Dia mau renov rumahnya. Entah bapak kandungnya, atau mau saudara dia, mau kenalannya dia terdekat. Itu haknya dia kan. Nah, terus saya pernah ngomong bocor. Ya, maaf lah saya ngomong dia hari itu. Ada Alma 3 samping rumahnya Wahyu naik Pak Rifai. Lu nomor berapa? 4. Alma 3 B berapa lu? B3 B3 ya di sana. Hah? Arifai B3. B3 ya? Itu bapak kandungnya renov sendiri. Material udah masuk semua. Bocor datengin, nawarin jasa renov. Katanya mau cari air aja harus wajib pakai dia. Pertanyaan pertama, apakah betul Alma merekomendasi untuk wajib pakai dia? Terus yang kedua, si dia ini mungkin sebagai putra daerah lah, atau orang situ ya, yang dalam arti seperti lah, orang kayak gitulah. Dia kalau nggak mau pakai jasa dia, ngancam. Kalau nggak ngancam, udah ditungguinnya di depan rumah. Iya, ditunggu. Si Rifa ini terganggu, komplain ke saya. Saya bilang, udah,
bilangnya udah izin ke saya gitu, karena saya juga kerja, fokus saya kerja kan, nggak mungkin untuk Alfa terus kan. Nah, makin kesini makin terus, akhirnya saya samperin ke dia. Tapi itu orang kan mukanya dua, saya selalu bilang ya, saya kan menawarin ya bos ya, jasa segala macam gitu. Dia bilang lagi juga, katanya Pananta itu mewajibin, kata wajib ini untuk buat masalah ngebor air itu. Itu ada tambahan. Dengan tambahan atau cari lubang buat masang pipa segala macam itu. Kalau untuk pengeboran pertama dengan kontraktor bicaranya saya, itu silakan pakai jasanya dokter. Direkomendasiin kan Pak, bukan berarti wajib oleh Kontraktor nih. kontraktor. Kalau sudah menjadi ada si yang punya rumah nih mau ini air lagi, ya saya belum pernah ngomong itu wajib bocor. Gitu. Jadi gini, jadi gitu. Jadi kontraktor bangun, kalau untuk air nanti ini bocor aja. Ada dia juga kan orang lingkungan gak enak juga. Tapi dengan ketentuan ya ada kesepakatan kan gitu. Nah, terus yang Renom tadi, dia itu kan menawarin jasa itu apa jasa dia bagus enggak? Saya sih pernah ngomong sama dia gitu. Kalau lu mau nawarin jasa renov, ya udah, lu standby pagi sampai sore. Oh yang punya rumah pasti sudah akan pasti akan lihat rumahnya di situ. Saya bukan mau membanding, lu lihat Ferry, dia standby, dia jaga di situ kan. Maksudnya dia ada customer, ada apa orang yang mau tinggal di situ dia nawarin jasa renov. Kalau orang mau pakai jasa Ferry, ya udah Ferry nggak akan mungkin paksa juga gitu. Sekarang Saya sudah saya tekanin ini dia yang gitu. sederhana nih kalau mengenai renov. Kenapa? Saya juga perhatikan kenapa yang renov itu ada banyak juga tenaga dari luar. Bisa saja itu bukan saudaranya, bisa saja itu bukan orang tuanya. Iya betul. Saya tidak bahas yang Aldo sampaikan tadi ya, Iya, tapi itu betul. orang tua kandungnya gitu Iya. kan. Nah, kenapa polanya? Karena untuk menghindari harga, gitu kan? Ya kita fair aja lah gitu kan. Karena ada, saya yakin di Alma ada orang yang udah renov ngaku keluarganya, padahal bukan apa-apanya. Ya yakin ada itu. Pasti. Artinya apa? Artinya berarti dengan harga yang ada di lapangan ini mereka terlalu berat, adalah yang lebih murah. Ya manusiawi lah kalau orang nyari angka yang lebih murah kan. Iya betul. Nah gitu. Saya sih tidak bicara bocor, adik saya sendiri si Mary, gitu kan. Kalau saya mau bela aja bela lah bukan bilang itu. Iya. Gitu. Tapi saya tidak tutup mata. Saya konsumen di situ. Saya mau renov. Kok ini segini sih? Saya tanya-tanya ke orang, kok ini lebih murah sih? Padahal barangnya sama. Saya sendiri pasti lari ke orang. Udah pasti tuh. Makanya saya yakin yang renov di Alma 3 itu saya yakin yang memang ada juga keluarganya. Tapi saya yakin ada orang lain yang dapatnya dari Iya. dari apa? Kan ini tidak menarik gitu kan? Nah, Tapi kembali lagi kan pahamnya mereka kan. iya betul. Nah, kalau saya berbicara hak, saya nggak mungkin lah mau rekomendasi si Bojar ini yang renov nanti wajib ke si Bojar. Ngapain saya ngomong di luar? Ngomong aja saya konsumennya. Iya. Atau saya pesan ke marketing kalau ada yang mau renov sampaikan bisa 150 kunci. Iya. Saya nggak usah capek-capek ngomong ke sono kan. Sampaikan ke yang punya rumah nih renov wajib orang situ, misalnya wajib Bojar. Kan selama ini saya belum pernah ngomong begitu. Nah, balik lagi ke Bojar gitu kan. Nah, kan dari awal saya sampaikan kalau memang itu ada uang rokok ya uang rokok berapa ngomong juga si Bojar. Jadi kalau usah kayak orang nakut-nakutin makanya saya tegas jadi di sini kalau si Bojar neko minta uang yang tidak masuk akal sudah jalan ini mau Ini kejadian baru-baru Pak. Saya ngegajiin dia. ya Keamanan kemarin. Dia kita tolong bahasanya gini lah. Ya, terus itu ada almarhum mereka sama abang itu. Kalau nggak ada suami. Terus saya langsung patahin. Oh lu mau ngomong langsung mereka. Tapi itu haknya mereka mau kasih atau enggak udah itu terima. Jadi yang kesannya itu datang ke sana ke orang yang kayak ngancam gitu itu salah. salah. Selama ini yang pengalaman ya Pak, bukannya saya menjelekkan pengalaman dia, minta uang baik sengaja juga, ribut juga, bawa teman, kita yang jadi concern sih sama warga aman. Ya sih tidak urusan dengan orang dia saya tidak ada urusan. Saya nggak ada urusan misalnya ada masalah kecil bawa ormas ke sini terkait mengenai
orang wah saya ngamuk kemarin ada kejadian kemarin mana saya itu nangis rasanya yang kejadian kemarin di rumah Pak Muri saya kejar itu saya nggak mau kalau udah mengganggu alma gitu kan, kalau itu sudah menjadi kewajiban alma dia ganggu-ganggu ya nggak bisa itu nggak bisa. Terus ini Pak jujur, saya juga mau clearin masalah wifi yang dari perumahan Alma. Jadi dulu kan waktu Alma baru Alma 4 sama 5 ya, mungkin ada wifi dari Hyatt kan, dari Hyatt itu yang rekomendasi dari Bogor. Cuma mungkin kan beberapa warga ya beda seperti Mas Renov kan, kalau bisa kemana atau mungkin warga-warga itu keberatan gitu. Jadi kebetulan Pak Wahyu ini kan kerja di salah satu perusahaan wifi lah dari swasta kan. Nah bosnya dia mau rekomendasi bos untuk masuk di perumahan gitu. Kebetulan harganya masuk 8 Mbps 160.000, pemasangan awal 200.000. Iya nggak keberatan lah warga dengan Wahyu. Oke. Tapi ini saya bandingin harganya lah biar clear nih. Kenapa menjadi lebih baik beli wifi-nya dia? Yang dari rekomendasi gua 4 Mbps 200.000, masang awal 500, udah mulai 700.000 Pak di awal. Kalau logikanya pasti nggak ada yang mau tuh, apalagi aku tuh orang kantoran semua, banyak yang pakai Zoom meeting, banyak yang punya level segala macam juga Pak. Pasti ngerti lah misalnya kalian bandwidth juga, gitu. Nah, kemarin udah instalasi pemasangan udah perizinan juga, biasa dia ngecek lagi, minta uang rokok udah dikasih. Tapi minta lagi, harus ada jatah di per bulan situ. Coba saya baru dapat info baru tadi sih. Tadi. Ya. Kenapa nggak putus waktu awal? Cuma ini Pak, kemarin ada kejadian kabel wifi kami untuk perumahan itu diputus sepanjang SMK. Jangan. Tinggal laporin. Nggak ada bukti sih. Belum ada bukti Pak. Bukti. Tapi memang itu putus karena dipotong, bukan karena sambaran petir ya. 4 titik kan. Dan itu 4 titik. Jadi bukan karena sambaran petir apa. Jadi kalau logikanya ya, bukan kayak menuduh nih Pak. Tapi mau nuduh dia, belum ada bukti juga. udah kita dulu dia lah. Kayak itu dia. Kalau Saya 5% sih lagi gitu. saya dulu dia kalau rumahnya juga anak buahnya. Iya. Berarti belum kirim kalau orang saya kayak masih bonjol itu tos-tosannya ya tos-tosan clear. Jadi nggak ada buntut lagi belakangnya, harus tegas juga. Kalau saya terkait bisnis, saya akan tutup mata selama tidak mengganggu alma. Kalau sudah alma terganggu hanya karena wifi, nggak usah pasang wifi. Itu cara kasarnya gitu kan. Saya nggak mau itu apa seret-seret masalah luar gitu. Kasih kalau memang harusnya kan dari awal. Si Roger kan otomatis ininya jalan kan clear kan? Iya. Ya artinya clear itu dia nerima kan? Nerima berarti dalam arti kata berarti kalau itu nerima sesaat. Kalau dia mau kasih sekali titik, nggak ada namanya bulanan teknik banget kan? Iya. Jadi pusing nih. Iya. Kalau saya itu waktu pernah sama dia kan untuk minta uang ini kan ada, saya bilang ada nanti ada titipan saya kasih tuh. Di depan temennya persis di pos, saya kasih 400.000. Udah Bang Bonjol, ini untuk yang kemarin penarikan di sini Bang Bonjol. Udah nih saya terima ya, sama ikhlas. Udah salaman tuh dia sama dia. Nah kebetulan pas kesininya, Bang, untuk jatah saya bulanan gimana nih? Bilangin ke atasan dulu kata dia gitu. Terus saya bilangin info, saya bilang untuk dapat jatah bulanan itu nggak ada sama sekali Pak. Kalau buat saya jujur ya, ini emang itu pemasangan pertama waktu itu dikasih cuma buat nemenin penarikan doang. Kalau buat jatah bulanan di situ emang nggak ada. Kalau emang pengen ditaruhin wifi dia di pos bisa dikasih gitu. Cuman nggak ada dapat jatah bulanan. Ya, sebetulnya itu saya paham banget yang betul itu. Meskipun bukan bidang saya. Jadi sebenarnya itu bisa saja. Cuma dibahas di awal. Ya kalau kemudian kita udah putus, udah ngasih duit, kemudian muncul lagi bulanan, siapa yang mau? Iya, itu udah diputusin yang dari Pak. Lah iya, siapa yang mau orang sudah putus, berarti berjalannya waktu minta bulanan, nggak bakal ada yang mau lah. Gitu, makanya kalau kamu si bocah itu harus gitu. Nah, udahlah nggak usah dengerin itu mah, gitu kan. Jadi
Nah ini kan saya kan pasti nanya pasti dia nanya saya, lah kan buktinya itu udah pasti udah clear dia orang malu. Perkara itu clear mau sama apa itu urusan lu sama pihak WP kan. Gitu kalau sekarang lo misalnya macam-macam segala yang udah terpasang lo tarikin ya apa itu masalah lo. Sama ini masalah amat. Lo kandangin lo itu. Gitu. Kalau masih bocor harus gitu. Saya sampai tanya Sekdes kan, Des, ada keluarga Kalimantan nominal berapa dari Sekdes? Belum pernah. Saya kan cross check ini WP. Takutnya udah berjalan udah apa-apa dari pihak Sekdes misalnya, kan gitu. Ya kalau ini sih saya mah bagian WP itu bagian daripada saya sama Bonjol. Kalau nggak ada yang putus atau apa, Sekdes nggak mau dani ke saya. Gitu. Si Bonjol kalau mau putus di Alma juga mungkin nggak berani. Iya. Karena Iya, memang bocor tipe seperti itu Pak. Memang apa? Waktu masalah sama Evi kan malam-malam. Bang Wahyu kan sama tim teknisnya kan mau masak. Sementara bocor hubungi teman PP-nya kan, ormasnya, minta jatah malam itu. Nah, dianya nggak ada. Iya, mohon maaf nih kalau kata Aldo nih ngecut lah nih si Bonjor. Punya teman-temannya bilang malakin kita gitu Pak. Kita nggak suka di situ Pak, nggak sukanya gitu. jadi Padahal kita udah ngasih uang buat jatah dia kan di awal gitu. Ada aja Pak. 10 orang Pak. Gitu Pak. Ada aja yang di itu Pak. Videonya ada Pak. Ada Pak. kalau lihat ada sih videonya tapi nggak Pakai ormas. sama mukanya. Pakai ormas. Pakai ormas. Bebas Seragam. Ngapain bebas hidup. Secara Kalau rumah dia udah kasih gitu. Iya. Udah clear kan? Maksudnya udah clear gitu. Nah kita supaya nggak seperti itu lah Pak. Ada aja Pak dia. Karena jujur sih Pak, mungkin dari pribadi dia yang sifatnya begitu terus, otomatis warga juga mungkin merasa keganggu dan mungkin pemikiran orang kan beda-beda. Mungkin mereka akan berpikir, gimana sih perumahan kayak gini, masa ngurusin orang kayak gini nggak bisa. Takutnya mungkin nama perumahan juga jelek. Gitu. Saya sih kalau saya juga udah sempat pikir kalau misalnya dia akan buat begitu, saya akan gantiin dia kok Pak sebagai keamanan. Udah kalau mau kayak dia ganti aja. Nanti kita ultimatum si Bonjol. Ya. Bahaya. Nanti kita ultimatum. Saya sebenarnya ini si Bonjol lebih suka saya sudah dari situ. Bosnya dia itu kenal baik sama saya, bosnya si Bonjol itu PP itu kenal baik sama saya, jadi nggak nelfon aja pasti. Mereka saya nggak mau dengan cara-cara begitu kan. Gitu. Si Bonjol begitu. Jadi tadi balik lagi ke WP itu belum itu namanya. Jadi nanti waktu itu dia nggak ngomong bulanan. Nggak minta bulanan. Setelah nggak minta bulanan berapa sebulan itu. Terus kalau ini jangan terlalu ini juga, malah tuh bilang keluarga lah yang sifatnya nggak masuk akal, jangan di ini juga. Jangan nanti capek ini ya. Sama ini ya, ini ceritanya yuk. Ini sempat ketemu lu katanya mau ngancam mau berkabrik private kita ya? Mau berkabrik private kita ya? Bukan mau ngabrik. Waktu terakhir dia ngomong gini Pak, kalau belum info saya nggak tahu dia bilang gitu kan. Kan nunggu info dari bos saya kan saya udah sampein mulu Pak. Kalau emang dia minta jatah bulanan itu emang nggak ada, cuman masih ke saya terus gitu, dipaksa saya bilang bola panas sih dari info bos saya tuh emang nggak ada Bang Bonjol. Ya udah kalau emang kayak begini lihat aja ke depannya dibilang gitu kan, nanti saya ramein dibilang gitu. Nah itu kan berarti kan bentuk kayak ada gimana gitu Pak. Itu dijelas ngancam. Kalau saya balikin si Bonjol gampang, apalagi dia gini. Nah sekarang lu ngomong sama gua, ini udah clear Jor. Dapat kalau bulan mau dikasih muka kok faktanya WP udah ditarik. Kalau lu belum clear WP belum ditarik lah. Nah, itu kan logika saya kan. Jadi yang selama ini kan itu perang sendiri. Perang sendiri. WP udah ditarik, dia ngomong ini belum clear bos, misalnya saya. Gak siapa yang mau dengerin. Maka WP ditarik udah clear berarti sama lu. Misalnya, nah ini yang gak dapat bulanan Pak, itu urusan lu kenapa lu gak bahas dari awal? Paling pasti gitu saya. Kalau saya jadi dia bahas dari awal, ini ada gunanya kalau enggak usah lah. Gitu, jadi mau pokoknya ya apa gitu, jangan duit receh berubah, ntar ini lagi, kan gitu. Itu namanya pemerasan, yang jangan diam juga Pak. Iya. Nah terus, mohon maaf, saya ini sebenarnya ranah Bapak, saya sebenarnya nggak boleh bercampur, tapi karena ada bahasa tadi, Bapak keberatan nggak
ngasih nomor telepon itu ke si Bonjol. Kemana siapa? Iya Bos. telepon yang ini Rifki. Pak Ibnu. Oh, Pak Ibnu. Nah, Iya. Kalau waktu itu sih Pak Ibnu sendiri yang ditelepon sama dia Pak, minta sama yang temannya PP itu. Iya diteleponnya Bonjol. Iya udah aja supaya bapak lepas juga. Udah, saya berarti urusan sama dia kan Pak Bonjol sama saya langsung tuh komunikasi sama dia. Ya dia disamperin terus Pak. Lah tinggal dijawab. Sekarang lu maunya gimana sih Jor? Jadi tegasin aja sekarang lu maunya gimana sih Jor? Lu udah gua fasilitasi ketemu ini bos gua telepon. Enggak ada, sekarang lu balik lagi ke rumah gua sama aja lu mau meres gua. Gua dapat apa dari situ? Gitu aja udah kan. Ngapain kita repot-repot bikin dulu kita bikin akan dinyanyi makan dulu. Pikirnya itu lagi nggak selesai. Selesai. Itu aja. Gua tanya maunya lu apa Jor? Gua udah fasilitasi lu sama bos gua, bahkan gua kasih nomor telepon silakan lu telepon. Kata bos gua lu nggak dapet lu, harus datang ke gua. Saya kan bisa ngasih keputusan kan, bukan yang yaudah besok dapat kan bukan dari saya, dari bos saya. Lah iya, artinya kalau udah dia silakan kasih nomor telepon udah putus lu, sebenarnya udah harus putus. Kalau masih nekan-nekan balikin aja udah. Gitu. Ya, ormas itu aja sih yang ada ini keluarga. Pasti karena ya pendatang ditekan sama. Iya dia kayaknya gitu. Bukan kayaknya sih memang gitu sih Pak. Gitu kan, itu aja. Kalau sekarang kan ini digantung nih. Ya coba ntar saya sampaikan, dia coba ntar saya capek, buang-buang waktu ya. Bebannya dulu nanti. Iya lah. Udah kasih keputusan udah begitu, cuma dia nyamperin telepon kita ketemu gitu Kasih lagi. keputusannya apa? Kasih keputusannya apa? Ke dia. Keputusannya emang dari bos saya, kemudian emang nggak ada. Ya, itu kan bahasa Akang si Bojor. Itu kan ada bahasa ketidakpercayaan si Bojor sama Akang. Fasilitasi dia. Kasih nomor teleponnya Pak Ibnu. Udah kasih. Ya udah kalau udah tinggal balikin. Lalu kan lu telepon sendiri, Jor. Apa jawaban Pak Ibnu? Itu keputusannya. Benar nggak? Masuk akal nggak? Iya gitu kan. Lalu sebenarnya lu maunya apa sih ini? Sama aja lu mau terus gua ini. Itu aja kan. Udah dikasih duit dari permulaan udah juga di pos sama. Jangan sampai buat beli beras malah kasih ke dia kan. Wah ya kan. Iya deh. Kalau dengan tempur. Iya. Iya. Nggak diri, nggak mau balik keluarga. Jangan. Pikiran mah beli rumah cuma mikirin cicilan doang. Iya. Ini juga. Oh ya Pak, ini kan saat kejadian ini Pak, ini sampai berapa kali Kak Wifi kan, kita kan belum ada bukti nih Pak, pelakunya siapa. Misalnya kalau ada bukti nih Pak, mungkin sepakat ya, warga kemarin di grup ya, kalau bisa terbukti bahwa juga ada teman-temannya nih Pak, pelakunya mungkin kita akan pakai jalur hukum ya. Karena kan kalau apa ya, kalau kejadian seperti itu terus kan kita capek juga Pak. Mungkin kalau ada jalur hukum mungkin beliau nanti di TKP gimana penjelasannya kan mungkin ada efek jerah juga Pak gitu. Karena kesempatan udah dikasih banyak sama dia. Iya. Gitu ya, semuanya dikasih banyak. Dibaikin malah menjadi sih kalau pengalaman saya. Ya itu silakan kalau gue laporin aja kalau saya ingin saya kalau ngambil orang yang salah. Tidak aja. Tapi kalau tidak gini Pak, kan warga tadi kita coba lebih tegas sama kekompakan, tapi dari sisi Panata bisa dibantu nggak buat apa ya, buat wanti-wanti lah. Mungkin kelihatan mungkin Panata di sini punya power di dalamnya ya sebagai ya posisi developer lah gitu kan misalnya. Ada bahasa lah, ada ultimatum lah sedikit tuh jangan macam-macam di sini, jangan warga. Paling nggak ada sedikit dibantu loh. Kalau saya yang bersama-sama kayak gitu. Kalau untuk terkait Ada ketegasan lah dari yang konteks Alma, saya tidak bicara Wifi kan bukan orang bawa usaha. Iya. Dia mau ini di sini kan. Nah, tapi kalau si Bonjol merasakan orang Alma ini dalam bentuk lain, nggak apa-apa. Iya. Barangkali bisa secara umum aja, jangan macam-macam, jangan ganggu warga lah. Ada bahasa itu Pak sedikit kan itu membantu juga ya. Kalau dari sisi bahasa komunikasi. Ini aja kasih nanti ke saya gitu kan. Udah ya minta apa yang bisa dikasih. Misalnya orang merenov dia pakai diri jasa dia. Kalau enggak dia minta target sekian, nggak usah. Yang ikhlasnya yang mau renov masih berapa itu harus dia terima, nggak terima gue usah dikasih jalan.
Kayak permasalahan di jam posnya dia tuh kadang-kadang banyak laporan komplainan juga Pak. Jam 1 nggak ada dia, kadang-kadang warga yang buka portal. Saya sih sebenarnya saya kan harusnya ini kan masih lama, minimum sampai 7 bulan lah. Saya nggak mau buka sekarang sebenarnya karena bapak-bapak kayaknya ini banget gitu kan. Bonjol mah nanti kalau saya udah nggak di situ mah nanti saya rekayasa dia supaya nggak di situ Pak. Gitu. Kan saya kalau ngomong begitu kan sedih juga gitu kan. Saya betah bentar-bentar bonjol, bentar-bentar bonjol. Dia lagi. Karena jujur Pak, tadi pagi teman saya balik di portalnya saya kasih ke tetangga saya karena dia lebih membutuhkan karena saya jarang pulang pagi. Kalau dia itu Iya, kunci portal kan nggak enak saya telepon tetangga semua di jam 3:30 pagi. masih bangun nggak gitu. Enggak, kan nggak enak. Saya angkat tuh Pak motor, saya telepon 3 kali nggak angkat. Saya pengurus untuk ngasih tahu dia. Sebelumnya saya udah baik itu kenapa ada masalah apa, kenapa jarang gini. Rasanya gini masih aja dibaikin malah nggak pernah ini. Jadi selama ini kan kita bisa. Kepala sih, kalau Kalau baru. ada ultimatumnya pada surat. Jadi ada kesalahan dia sedikit, tendang dari situ nggak ada salah kita. Mau lingkungan apa tanggung jawab saya 100%. Dia mau marahin ormas tanggung jawab saya. Gitu. Saya kalau dulu terlalu sombong kan. Gitu. Itu kan kayak sampai sekarang, mama kalau dari bilang Alma 1 sampai sekarang masih butuh saya, gitu kan, apa gitu kan. Tadi saya kalau pasien Pak, ada orang yang datang bilangnya dari pegawai sendiri aja harus bilang oleh saya, yang Mas 1 tuh. Artinya kita nggak tinggalin itu, saya nggak mau dengan karena mau Alma di sini ribet, saya bangun Alma di biasa sana kan nggak ribet, tetap aja ngaruh Pak. Kayak gitu. Bonjol udah jadi dikasih hati udah kebanyakan. Iya, kita diatur Pak. Itu kenapa Pak? Iya. Alasannya nanti gampang, minta naik gaji, jangan naikin dulu. Kalau udah naik belum gaji? Belum. Jangan. Biar naik dulu gitu. Jadi Sempat ada omongan Saya yang dia minta nambah orang. gantung Terus dulu. dia punya rekomendasi, ya saya bilang aja. Ya udah, kalau misalnya mau nambah gaji lu kurang, Bagi dua. jadi nggak mau. Ya udah. Gitu kan. Kita. Sebelumnya saya nggak pernah ngomong ke kalian juga. Cuma mau ini doang. Tapi emang bener Pak, jadi dari omongan orang warga di grup itu mungkin 90% secepatnya diganti itu struktur kita. Rekayasanya kok bisa nggak dipercepat? Kalau di bulan belum bisa. Kalau di saya 5-6 bulan lah. Oke. ganggu proyek ya Pak. Saya nggak takut diganggu proyek, saya nggak dipakai ke situ. Saya putusin nasi bonjolnya, saya tenang. Bukan saya takut saya proyek saya diganggu. Gitu. Jadi mohon maaf Pak, saya kan orang politik, bahkan saya pernah calon dewan. Jadi kemungkinan kan 2024 kemungkinannya kan, ya mohon maaf, saya kan mau pada diusung nih, gitu kan, kemungkinannya. Masa 19 menit. Saya udah membohong si bocor bukan orang saya meskipun dia hidup di situ. Saya bisa bohongin. Seperti apa Pak? Menurut Bapak di sana juga? Enggak, dulu kan saya Nanti koalisi nanti. dulu kan itu saya. Cuma saya di PDI itu kita Maritano. Kalau Bapak PKB Pak. Saya ini dapat kami. Jadi saya nggak udah yakin untuk mau nanti politik PKS mau apa nggak bakal jadi orang saya. Karena apa dia? Kalau saya dianggapnya saya itu pintar nanti dia ke bagian makan. Otak gua gitu dia mah cari orang yang lemah dia juga bisa makan dia. Bisa kali dong dia. Iya, gitu. Akal kurus. Kalau saya dia mentok. Gitu ya. Nah itu tadi. Jadi kan kita berdasarkan musyawarah rapat berdasarkan keputusan warga Alma bla 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 bahwa keberatan dengan adanya keamanan karena tongkat tanggung jawab lah itu sodorkan itu si bocor kalau nggak ada ultimatum di dalam surat nggak bakal berubah menurut saya nggak bakal berubah dia menurut saya. Nama saya juga. Bisa Pak, jadikan nama Babinsa juga nggak berubah. Apa maksud saya kan jadikan nama polisi sama tentara apa aja. Ya itu kan
Saya juga saya ngomong. Jadi sudah juga orang di aspal bilang apa ini ya kurang ini. Taruh aja taruhnya. Bahkan semenjak ada kejadian itu aja ada Bimas ada bisa pengalaman. Gimana saya harus ada polisi ada bisa Bimas pengalaman? Nah kerjaan saya. Berkali itu ya. Baru kali ini. Gitu. Pokoknya yang rombongannya apa itu kan orang nggak tahu ini. Iya. Tapi kan kalau saat itu yang itu tadi Mas Wahyu kalau dia ini terkait duit terus jadi dia udah terima nomor telepon udah kan udah dan nanti ujung-ujungnya kalau ada rapi pasti dia ke saya pastilah gitu kan pasti dia paling dia gini bos ini WP nggak jelas nih mau saya kayak ini misalnya dia aman nih pasti dia ngomong gitu kalau saya tinggal balikin gitu yang penting udah kasih nomor Reno yang bisa dipikirin dan itu ini aja makan lah. Nah, terus yang paling kami yang orang Reno atau apa bukan mas saya harus pakai jasa dia nggak bisa dipaksakan juga orang harus pakai jangan jasa dia jasa scan juga nggak bisa dipaksakan orang pakai jasa dia gitu. Makanya yang saya respect sama Pak Ferry, walaupun orang itu nggak mau pakai jasa Pak Ferry, udah Pak Ferry udah biasa aja, dia nggak cari orang lain gitu, maksudnya keluarga yang mau nempatin rumah baru lagi gitu. Balik lagi poin kita yang apa terkait tadi itu yang apa ininya apalagi ini Pak Adam kan baru jadi kan jalan masih kan bulan ini udah kita cor depan bulan ini ya bulan ini jalan saya oke itu sebelum lebaran udah jadi gitu pokoknya kan lebaran bulan depan tuh jalan pokoknya bulan ini saya sebenarnya udah menyampaikan lebih dari 10 orang yang begitu aman ini jalan ini. Nah terus penerangan kita tetap di bulan ini kita udah ada tiang-tiang ya, tiang-tiang nanti besok PLN lapangan itu ya langsung PJO gitu kan. Nah pagar seperti apa yang tadi saya sampaikan, saya juga bisa jawab pagar yang sebelum itu udah saya jawab itu kan setelah selesai gitu kan. Artinya selesai itu bukan selesai udah selesai terus baru pagar. Nah, ini kan lagi membangun 15 unit yang aman 6, aman 7 yang 6, nanti udah mulai atas itu kita udah mulai bikin turap kan pakai dulu kan jasa kamar langsung pagar ada turap kita yang belum selesai, ada turap kita yang udah geser kan itu masih bongkar lagi itu masih bongkar lagi kan itu yang geser itu gitu, jadi turap dulu baru ke pagar intinya pekerjaan yang tadi sudah selesai maka pagar udah selesai. Nah untuk mengamankan yang tadi dibuka akses warga, saya coba, gitu kan? Saya coba ngomong kantor kalau itu duluan bagaimana, gitu kan? Kalau udah ada duit itu gimana? Kalau saya Pak, ini kan bicara kalau ada duitnya. Saya harus ngomong kantor kan? Kalau belakang dulu, gitu. Dengan Pak ini nih, sama tiga, Tapi turap itu kuat ya? Kadang kalau misalnya hujannya gede banget tuh Pak, keluar air dari sela-sela turap, itu yang saya untung nih. Kalau drama saya garansi seperti itu. Sama bapak kredit saya garansi. Aman sama kredit ya. Peri dulu, jangan lupa coblos. Peri. Jadi nanti yang harus ada itu bagus keluar dari itu. Paling begitu Pak. Nah ini saya tidak janji Pak nih nanti Bapak kejar saya. Oh, Bapak kemana ngelapatin mau panggil belakang dulu. Kan saya baru menyampaikan, gitu kan. Bapak sabar aja lah, pasti saya upayakan gitu. Itu aja. Nah, tong sampah pasti bulan ini turun, pasti. Nah, kebersihan nanti estafet aja ya. Iya. Berkesinambungan kalau kebersihan ya. Bapak terganggu dengan kerikil itu. Iya, yang dari situ dan ini masih langsung entar. Iya. Semoga biar. Nah, nanti Bapak jangan khawatir nanti kalau misalnya udah turap semua mau pagar semua kita bersihin Pak. Mau kita bersihin saluran juga saya bersihin.
Jadi kayak salurannya ini Pak, blok C. Mampet Itu kan mampet tuh, nggak ngalir ke belakang. Harusnya kan ngebuang semua. buang ke arah depan ya berarti. Itu mati di Intro di intro C1. Oh di C1. C1. Restu. Iya sampingnya restu. Iya. Iya sampingnya. Kan kalau got blok C3 kan dia gotnya turun ke lewat Pak Putra Iya. ke bawah terus ke belakang ngalir lagi ke depan kan kali yang gede. Nah yang kali gede itu mentok di sampingnya si restu yang C1. Kali belakang bawahnya Betul. sempat itu Iya di situ udah tanaman semua kesananya. sama. Tanaman di airnya itu Tanaman ya rumput-rumput segala macam terus apa namanya yang kuping gajah gede itu di saluran kan, di saluran semuanya. di belakangnya. Iya, bukan di belakang yang di sampingnya ke arah depan. Kalau yang Oh, dari iya. Pak Putra sampai Restu itu masih ada airnya, cuman mati di situ, dia langsung ke sawah. Itu kan bapak nggak ada apa untuk amat ini nggak ada kerugian kan. Nggak ada kerugian sih, nggak ada. Nanti gini kalau itu kan kita nanti kita kan pakai alat saluran itu kan digali semua ke depan sana. Itu nanti saluran itu nggak serta merta begitu. Jadi saluran itu nanti pakai beko gitu kan. Kayak dulu. Oh, jadi lebih dalam ya, kalau ini kan cuma itu kan aliran sementara ya. Itu kan karena banyak tanah degradasi dia ada rendah itu. Jadi sempurna saluran itu sampai ke sana. Itu. Pohon-pohonan apa nanti nggak ada itu. Oh, finishing ya Pak pas. Oh iya, turap, gali, masuknya tuh tanah-tanah tuh boleh diturap tuh. Pasti kan kita kan tanah kan anginnya tuh. Kalau diturap, itu. Nah kalau terus saluran, nah nanti kalau udah itu nanti tugas bapak-bapak lah kalau tugas sebulan sekali harus gorong gitu. Nggak mungkin kayak sekarang saluran begitu. Ya, nggak takutnya ya udah seperti itu aja gitu. Karena kan memang rumput dia kan. Saya pikir kan, soalnya kemarin ini 2 rumah udah dicobain dari Sambo, ada batu-batu di bawah itu. Saya pikir air sekarang masih belum jalan, ada kesumbar gitu. Saya pikir. Oh, yang ini yang saluran dari kamar mandi. Bukan. Yang kalau dari rumah bapak dari nomor 1 sampai 7 ngalir ke sana kan? ngalir ke sana. Saya udah bilang, kirain masih kesumbar. Kalau nanti perkara ke sana mah kan nggak mengganggu bapak. Enggak cuma itu doang, cuma buat review si apa aliran kalinya aja. Nanti pesan kita, karena itu pas halaman 4 itu kan itu halaman 4, memang itu kan harus diangkat itu. Jadi ketemu nasi sih kurang ketemu gitu kan. Itu baru kalian ikutin. Oh ya ini mungkin kalau bapak belum tahu pagar turapnya itu kayak gimana, mungkin Pak Nanda bisa jelasin. Sudah pernah sih, GRC kan pakai Pak ya? Ya. Iya sih, oke. Ini Pak, fasilitas sosialnya Pak, itu nanti ada apa aja gitu. Kita nggak tahu kan. Kan musola masjid apa musola sih yang ada dekat, saya kalau lihat gambar ada di pos musola itu. Itu ya terakhir juga tuh Pak. Pasti. Hijaunya pas macam taman juga ada sedikit. Itu katanya Sebenarnya kalau itu sih saya sih belum memahami 100% kalau taman gitu kan. Bro, itu marketingnya gitu kan. anak-anak ayunan atau apa gitu kan dibuat balai pertemuan. Terus pada saat itu marketing. Marketing apa? Iya, kalau saya kan nggak mau saya berandai-andai, saya nggak mau. Nanti bapak nanya yang saya. Saya terboleh ke dia. Pokoknya saya kayak ngomong ya kalau Bali kita lihat. Kalau saya ngomong itu pasti saya bertanggung jawab kan gitu. Kalau misalnya tanam, misalnya apa, saya mau soal aja baru dari marketingnya. Gitu, saya nggak mau yang itu tadi kita mulai itu sebulan modal itu. Karena itu yang berubah itu biar yang harus dibongkar itu sampai panjangnya kan. Itu kan ada resiko kan. Nah, itu kan yang pasti kita bulan ini dicoba gitu kan. Ada ilmu juga yang kaitan dengan pengungkapan Pak, bagi ini Pak ya, kalau juragan itu pasangan batu dibikin kali untuk pertahanan supaya jangan nanti juga ini dari kalian. Pak di atas turap itu setengah meter masih punya Alma ya, yang di samping rumah saya itu.
Pokoknya patok aja pada sini. Ada patok yang mana? Ada. Ini turap, ini patok dah. Ini bahasa dulu patoknya ada tuh. Yang pohon capit. Oh itu patoknya di situ. Yang ada patok. Ada patok. Oh, enggak enggak saya. Di atas. Itu mah iya, masih sering Pohon pisang berarti ya. Pohon pisang kayaknya itu. batas tuh. Apa? Batas tuh. Itu batas kan? Iya. Kan di belakang Bapak naik ke atas tuh. Nah, itu ada patok di situ. Lalu Bapak jalan ke belah sana, belakang rumah Pak Budi, itu ada patok itu. Belakang rumah saya patoknya kuburan itu, Pak. Enggak, gue ke sana. Tapi pisang punya Allah ya. Pisang. Kalau dia berbuah lewatin apa ya kita. Terus yang paling Adam atas itu patok masih berasal rumah semeteran tuh. Berarti dari rumah saya ke belakang semeter masih punya Allah. Ya, Iya kan berarti ada. Tapi di atas tuh ada Capi ya dulu. iya. Capi. Dari batas tuh. Itu biar Langsung langsung itu ya. Iya. kayaknya. Mau nganterin itu. Pak Nanta, saya duluan nih, mau ada acara Oh iya ya. Jadi kita aja. Iya Pak, makasih banyak nih. Iya. Iya, mau. Jangan dikasih ruang terus, Pak. Oh iya Pak. Iya. Kecil lagi kalau begitu. Power pole. Tadi ya bro. Nah, nggak usah. Kalau Bapak kalau mau ke sekalian bor yang ini, yang sedang bangun. Iya, tadi dulu ngeliat duitnya dulu. Belum ada hilangnya ya. Mas dulu aja gitu. Masa orang misalnya ngebor terus Bapak kemarin duitnya nggak saya jalanin dulu lah. Iya, nggak apa-apa yang itu Pak. Nggak, masa nunggu lagi repot lagi, lama lagi. Kita bentar lagi ngebor nih. Jadi kira-kira berapa duit ya? Yang mana sih wajar namanya itu berapa duit? 2.000. 2.000, 2 juta. Iya, 2.000. Bro, sama pipa segala macam. Iya, udah bersih sama di pelururan. Sama yang lain lah. Di itu kan saya belakangnya masih belum pelururan kan, belum saya keramik kan. Jadi udah coba bersih sampai tutup lagi 2.000. Udah Bapak nanti bantuin mana saja. Oke Pak, siap. Jangan Kenapa? Saya udah pasang filter satu. Pokoknya abis waktu belum dibor nih masih bawaan lama itu kotor, terus di bawahnya itu kalau meledak tuh kayak lumpur ya, terus sama minyak. Nah setelah didalemin itu minyak hilang, yang lumpur meledak itu hilang, itu udah lumayan bersih. Cuman kesininya makin keruh lagi, ya mungkin karena resapan air sama air Di ini masalah tadi saya dari sini gelap Pak. Cuman intinya minyak, bau, sama tadi? apa namanya kayak lempung yang ngendap di bawah itu udah ada. Sekarang tuh udah pasir merah sama pasir hitam, cuman masih keruh aja ini. Itu aja sih. Tapi kalau kualitas air dibandingin sama yang bawah lama ya lebih baik lah. Tapi belum sempurna ya? Belum sempurna. Itu nomor berapa di belakang tuh? Nomor di belakang nomor 3, nomor berapa nih yang supir KBR apa? Oh, Si Selamat. Ya, Yang beda. Kayak gitu sama. engineer sih ya bro. Itu sebenarnya gitu. Air bersih bayar, kalau nggak bersih Oh, sabar kali. sabar. Yang dalamnya itu. Oh, ada namanya Mas Sabar. Itu sama konten dia tuh. Jadinya gitu, kalau si bocor yang gawe anak buahnya. Kalau nggak bersih nggak bayar. Kalau kita juga ya udah resiko gitu. Kalau segitu Pak, bisa kalau pakai dia bisa 3 kali bayar gitu. Jadi ini orientasi ke hasil. Hasil. Jangan cara. Cara tidak salah mau ngapain, yang penting keluar air bersih. Makanya bayarnya udah selesai. Dites dulu apa yang punya rumah. Udah oke, udah baru bayar. Iya. Gitu. Tapi udah jadi 10 kali sama aja. 20.000. Kalau ini yang Berapa lagi Pak? Sudah. Total. Udah cuma 1 tadi Pak. Yang 1 buram. Buram. Iya. Udah ya. Mau apa lagi Pak? Kirim lagi. Boleh Pak, boleh. Boleh Pak, boleh. Itu Pak, ini kan butuh barang aja gitu. Biar Berjejer. Di luar situ ya. Iya, biar